banyak orang, oh itu kan bagus kalau tanah ditanamin kayu gitu, bagus. Oh, kalau tidak dipanen bagus. Tapi kalau kayu itu kemudian dipanen, batangnya sisa akarnya itu busuk, tanahnya longsor. Saya pernah bikin film dokumenter di kawasan Peguyangan. Ya. Di jalur hijau, Peguyangan Kangin. Ya ada plangnya jalur hijau gitu banyak. Hijau. Subjek film saya itu lagi direkam. Ini saya sedang syuting ini untuk film nih gitu. Dia ngomong gini, di sini tuh jalur hijau, tapi aneh sekali. Tuh udah jane pak, tuh cingain pak, tuh adalah serimpu ngai asram tuh di tengah cari itu. Padahal jalur hijau nih pak, tuh dangin pak, tuh guru besar, salah satu universitas tuh rektor tuh ngai wah mesti tuh mahmun gede tuh pak, tuh wahnya tuh. Nih pak delon pak nih, menteri pak, maaf, jalur hijau masih. Tapi adegan itu saya potong. Kenapa potong? Sponsor film saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton penonton setia Wayan Setiawan 57 channel dimanapun berada, sepun api sampun ngajeng yang durung ngajeng dupun ke semeton pangten gagal paham semeton siang menjelang sore niki tiang bersama narasumber yang sosoknya menurut tiang fenomenal dan kontroversial. Yang perkenalkan beli Witro J. Ariano alias Nangai alias beli dadap. Terus beli sapa demun penonton. Om Swastiastu, semeton. Om Swastiastu. Sampun ngajeng. Semoga sampun ngajeng semuanya. Terima kasih beli Wayan sudah berkunjung ke kebun saya. Jadi dia tamu saya, bukan saya bintang tamu, dia yang bintang tamu di kebun ini gitu. Maaf sambil ngerokok saya. Nggih, enggak apa-apa. Semeton lokasi syuting niki adalah di kebun apokatnya beli dadap nih, lihat di belakangnya kebun apokat beli dadap. Beli Witro. Jadi siang ini topiknya muter-muter. Tapi topik utamanya adalah seputar anak muda dan pertanian. Nah, begini semeton. Kenapa tiang tertarik untuk bertamu ke sini? Karena tiang melihat sosok beli dadap ini nyeleneh gitu. Orang yang sudah firm pada dunianya, beliau ini sutradara semeton. Tapi kok tiba-tiba pulang kampung dan bertani. Nah untuk itu tiang coba kulik. Ini apa sih sebenarnya yang melatar belakangi beli dadap ini? Ada persamaan antara bikin film dan bertani. Sama-sama kulit kita gosong jadinya. Kalau syuting kan sama-sama nih di bawah nyari matahari biar terik, biar cahayanya bagus gitu. Sama bertani juga begitu. Hampir tiap hari saya berada di bawah terik matahari. Jadi gampang, jadi tidak perlu penyesuaian terlalu lama gitu atau terlalu berat gitu, karena sudah terbiasa di bawah terik matahari. Artinya adaptasinya tidak terlalu lama. Nah ini beli, saya panggil beli aja ya. Kenapa pilihannya alpukat nih? Alpukat itu ya pertama saya selalu menanam tanaman yang saya sukai gitu. Saya tidak mau mengikuti tren. Saya suka makan alpukat. Dan beberapa teman-teman juga yang saya rasa potensial akan menjadi pasar saya nanti itu juga suka alpukat. Karena saya kan mengawali bisnis ini dari bukan dari modal besar gitu, tapi dari teman ke teman gitu. Kemudian bisa merambah pasar yang lebih besar. Saya kirim, ternyata yang komoditi yang paling susah untuk dipenuhi oleh supplier adalah alpukat. Untuk di Bali ya, restoran di Bali gitu. Jadi saya merasa saya fokus aja lah jadi supplier alpukat gitu. Kalau perkebunan kan yang di kebun saya itu ada beberapa komoditi utama gitu. Yang pertama vanili, yang kedua alpukat, yang ketiga durian, tapi durian belum ada yang panen. Kemudian ada manggis,
Kemudian ada apa lagi? Ada kelengkeng tapi itu sedikit sekali. Tapi nak muda itu kan kayaknya kurang tertarik ke pertanian ya beli. Apa beli ke pertanian ini hanya sebagai maaf ya pelarian karena kecewa sesuatu atau apa gitu? Oh tidak. Bagaimana? Jadi gitu. saya kan pembuat film dokumenter. Ya. Bahkan sampai sekarang saya masih gitu ya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang bikin film di Bali itu saya masih membantu mereka gitu. Walaupun saya tidak lagi menyutradarai atau tidak lagi jadi produser. Jadi yang repot-repotnya enggak gitu. Kalau cuma bantu-bantu ya jadi fixer. Intinya membantu secara umum produksi film di Bali itu masih sampai sekarang gitu. Nah, dalam perjalanan saya membuat film itu belasan tahun saya membuat film, saya kan bertemu banyak orang dari bermacam profesi gitu, dari yang elit sampai yang sangat proletar di bawah gitu, yang paling jelata lah gitu. Nah, dari sekian profesi, sekian ratus atau sekian ribu orang yang saya temui, sepertinya yang paling bahagia itu adalah petani. Merdeka. Sepertinya yang paling bahagia itu masih ada kata sepertinya loh Li. Berarti belum tentu bahagia. Saya kan harus buktikan itu. Sepertinya itu kan perasaan saya sepertinya ini perasaan. Dan pastinya ada keyakinan ya yang belum 100%. Kecuali petani itu profesi yang membahagiakan. Itu kan itu kan terlalu apa ya? Bagi saya itu bahasa retorika aja. Kalau tujuannya mencari massa gitu, mencari pengikut gitu, cocok dengan pilihan yang seperti itu. Kalau saya kan kalau ada yang mau ikut bertani ya saya senang gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi saya yakin selama manusia masih punya perut, pertanian ini bisnis pertanian ini masih hidup. Ya mau bisnis, mau dikatakan profesi gitu, itu masih potensial di masa depan. Selama ini saya tahu beli Dadap ini sudah beberapa tahun berkutat di bidang pertaniannya. Kendala-kendalanya apa ini? Tanpa kendala? Kalau dari saya pribadi gitu ya, saya kan kuliah 5 kali, walaupun tak satu pun yang memberikan saya sarjana S1 gitu. Nah kemudian saya itu dikenal sebagai orang yang kuliahan lah gitu, bergaulnya dengan orang-orang akademis gitu, dengan jadi tidak bergaul dengan orang-orang kuli tani gitu, enggak gitu. Tapi kan mereka tidak tahu gitu dalam realitasnya ketika saya bekerja membuat film itu seperti apa gitu. Saya terbiasa sekali dengan lingkungan yang agraris gitu. Saya bikin filmnya dokumenter itu sebagian besar itu di daerah pelosok-pelosok, kantong-kantong transmigrasi gitu. Nah di situ saya menemukan orang-orang yang bahagia gitu. Nah kendala pribadi itu biasa selalu di awal itu dukungan orang terdekat, saudara, orang tua gitu kan. Ini sekolah jauh-jauh tinggi-tinggi, lama lagi nggak tamat-tamat, tiba-tiba pulang nikul tambah gitu kan. Jadi cemooh itu gitu loh, cemooh dari orang dekat itu ya gitu. Tapi ketika akhirnya akhirnya saya bisa mengembangkan pertanian ini, bisa dikatakan juga bisnis tani ini, saya bisa mengajak hampir 30 buruh gitu kan, barulah dapat apresiasi dari orang-orang dekat, dari artinya orang-orang sekitar lah gitu, orang-orang yang seharusnya mendukung kita lah. Jadi kendalanya cuma dari faktor internal. Itu kan dari internal saya ya. Nah kalau dari eksternal itu saya mendapati pertanian di Bali ini sudah sebagian besar gitu. Saya melihat dari wilayah sekitar saya ya, itu semua, saya berani katakan semua tanah-tanah di sekitar rumah saya di Jeruk Mancingan, Susut Bangli itu sudah tidak lagi merupakan lahan pertanian, cuman lahan bed. Ngerti bed kan? Lahan tidur. Dibilang tidur juga tidak, bed aja gitu. Tidur tidak, tak terurus. Modelnya mentik punyan duren karena semal gitu, ngabo batun duren, kemudian atau lubak menjuang kopi, mentik kopi gitu. Atau tiba-tiba orang kemanapun gitu ketemu dagang bibit, isang beli bibit duang katih, celaang awag, itu aja yang tumbuh gitu. Jadi seperti hutan belantara yang tidak tertata gitu. Jadi tanah-tanah itu tidak
kelola dengan baik, tidak dengan manajemen yang baik, sehingga hasilnya pun tidak bisa dijadikan tumpuan hidup gitu. Nah, saya pulang itu salah satu alasannya itu gitu. Salah satu yang membuat saya merasa menguatkan niat saya untuk bertani yang pada awalnya di kampung saya itu, ya alasan itu. Banyak tanah-tanah tidak produktif, tidak optimal gitu pemanfaatannya. Kemudian itulah yang saya sewa karena tidak punya uang, kawan yang menyewakan, saya yang mengelola gitu ya. Pola-polanya seperti itulah. Akhirnya setelah saya membuat beberapa kebun yang tertata itu, mulailah beberapa orang mengikuti gitu. Oh, ternyata vanili bagus ya harganya gitu. Oh, ternyata alpukat bagus ya harganya. Mulai gitu. Saya bagi-bagi bibit tapi tidak gratis. Kalau dikasih gratis tuh mereka itu akan ngawur, nggak diurus gitu. Saya kasih mereka itu pinjam. Nanti kalau udah berbuah, kembalikan 3 kilo buahnya aja, saya anggap lunas itu bibit gitu. Ada yang begitu. Nah, satu lagi, saya mendapati lahan-lahan di kampung saya itu lahan-lahan yang benar-benar tidak diolah oleh pemiliknya, itu dikontrakkan kepada orang yang mungkin punya modal sedikit gitu untuk menanam kayu-kayu keras, kayu-kayu produksi gitu. Mereka tuh bikin hutan produksi lah gitu. Nanam sengon, nanam jati Belanda sih gitu. Kemudian kajimas gitu. Albesia itu ya. Ya, sengon tuh albesia. Nah, banyak orang, oh itu kan bagus kalau tanah ditanamin kayu gitu, bagus. Oh, kalau tidak dipanen bagus. Tapi kalau kayu itu kemudian dipanen, batangnya sisa akarnya itu busuk, tanahnya longsor. Itu satu. Jadi bagus nanam tanaman keras, tapi kalau dipanen itu tanah akan jadi longsor gitu. Karena itu kan memang yang dipanen kayunya gitu. Nah, yang kedua, pada saat kayu-kayu itu sedang besar, tetangga yang mau nanam cabai itu enggak bisa. Nanam jagung itu enggak bisa. Akar tanaman keras itu 15 meter itu ke tetangga. Belum lagi cabangnya. Jadi tahu gitu loh. Kebun tetangga itu teduh. Gitu. Orang yang masih tetap mau menanam tanaman pangan, jadinya enggak gitu. Akhirnya mereka sama-sama mengontrakkan ke orang yang kebetulan punya uang sedikit, dan akhirnya mereka mau santai aja nanam kayu. Itu yang cukup merusak lah di tempat saya. Itu. Saya melihat Batas-batas jadi enggak jelas gitu. Kayu ditanam di batas-batas gitu. kalau saya tadi berpikiran kendalanya ini seperti yang kebetulan saya kan mantan Pekasede, tahu kan. Saya pikir kendalanya dipupuk begitu. Oh, kendala teknis gitu. Ya, saya kesulitan pupuk, saya kesulitan pemasaran, kan itu ocehan umum dari petani lokal kita. Oh, nanti kalau sudah panen saya pasarkan kemana? Oh, saya ini banyak alasan lah kendalanya itu. Misalnya di kebun di sini ya, kebun sedang ini kan sebenarnya kampungmu nih, Beli. Ya. Dari Beli juga dapat info di sini juga banyak tanah yang tidak terlalu produktif, tidak terlalu optimal pengelolaannya gitu. Akhirnya saya dapat tanah di sini sebagai penyakap gitulah ya katakan. Nah, pupuk saya itu gratis. Siapa yang ngasih? Ini tetangga saya. Jadi tetangga saya kan pelihara sapi. Ada yang ngadas sapi, ada yang ngadas, ada yang jadi pemilik gitu. Pupuknya itulah yang dikasih gratis ke saya. Tapi kan namanya ini bisnis kan gitu, saya bayar lah gitu. Jadi sesekali dia ngasih pupuk ke saya bayar 150, 200 ribu gitu. Kan lumayan lah itu. Ya, artinya ketika dalam setahun misalkan 5 kali dia ngasih saya pupuk, artinya 1 juta per tahun gitu. Kalau dia misalkan sapi itu baru dipelihara 2 tahun atau 3 tahun sudah dijual, kan dapat penghasilan tambahan dalam 1 tahun, anggaplah 1 juta. Dalam 3 tahun 3 juta. Jadi kalau dia jual sapi dapat untung 5 juta, jadi 8 juta. Tambah tainya, tambah ee-nya itu. Ya kan sebenarnya kalau kita beternak juga ya, kalau kita tidak telaten mengelola kotoran ternak itu, misalnya ayam, tai ayam, babi, tai babi, itu sing man bati gitu. Ubo sampi, apalagi ngada sampi, yen taine sing ngadep, sing sangat bati gitu, man tuyuh gitu. Termasuk kambing ya. Betul.
kambing. Betul. Ane pasti bakat tuh tainnya sebenarnya beternak tuh. Artinya bisa jadi kan ben mani kambing itu mati gitu, gelem atau singnya mokoh merag-merag gitu. Ane cager sebenarnya begitu rago ngemang apa nggak padang keranjang kan kalau ben mani kalau bakat tuh tainnya keranjang boh bedik gitulah model. Tapi gini deh, mindset orang-orang kita itu kan petani itu seperti profesi yang tidak menjanjikan deh. Ini fakta aja, mana ada orang tua yang menyuruh anaknya sekolah tinggi-tinggi terus pulang untuk jadi petani gitu umpamanya ini. Ini dari D sendiri gimana ini biar nanti tuh bisa memotivasi lah anak-anak ya, terutama anak Bali ya. Jadi kita terjepit ini sebenarnya. Kalau saya itu dari pertama kali saya memutuskan untuk jadi petani dan akhirnya semakin teguh saya merasa untuk menjadi petani ini, apalagi setelah saya punya istri, punya anak gitu, yang saya rasakan yang paling bisa menjamin keberlangsungan hidup saya, anak dan istri itu adalah pertanian. Kalau saya dulu bikin film ya, gampang tuh cari uang deh. Cepok pes teko biung tapi elah saja nilang gitu. Karena apa ya? Dalam proses saya mencari membuat film itu saya harus riset itu dengan uang sendiri. Ngomong film dokumenter ya, bukan film proyek-proyekan yang ada proyek merengnya film itu bukan begitu saya dulu. Jadi saya punya ide, saya riset, kemudian ide saya dianggap bagus, barulah ada pendanaan untuk memproduksi film itu, gitu. Sebagian besar tuh begitu. Artinya saya nyari uang dulu tuh dengan cara begitu. Nah, dulu itu saya nggak pernah bisa punya tabungan atau investasi apapun gitu. Yang jani paling sing ngelah investasi tanah kontraan gitu, tanah hasil nyakap gitu dengan perjanjian misalnya caranya 15 tahun gitu kan, dan bisa diperpanjang dengan hasil 50-50 15 tahun kemudian gitu. Seperti itu. Jadi saya pribadi merasa hidup saya lebih baik itu setelah saya serius jadi petani. Ada harapan khusus ini kepada generasi-generasi muda, mengingat kita belakangan ini justru yang rame ya bukan masalah pokok Bali sebenarnya, tapi hal-hal yang tidak substansif kita ributkan. Contoh soal mohon maaf deh, agak melenceng sedikit, soal Sulinge yang sudah berhenti jadi Sulinge terus mediksa ulang. Nah, hal-hal gitu yang seingat saya kayak Sampradaya versus Derso Bali gitu. Tetapi hal-hal itu yang justru terutama di medsos rame. Tetapi hal-hal begini nih kok luput dari perhatian. Gimana itu kira-kira menurut deh sebagai anak Bali ini? Ya mungkin ini salah satu kayak viral kemarin itu. Salah satu fenomena yang niscaya terjadi karena begitu mudahnya informasi diakses sekarang kan gitu. Begitu mudahnya kita menjadi terkenal sekarang gitu karena ada media sosial, internet semakin merambah ke pelosok-pelosok. Siapapun sekarang, kalau dulu internet hanya milik orang-orang tertentu gitu ya. Kalau sekarang kan milik siapapun gitu. Internet itu kebutuhan pokok gitu kan. Sudah seperti makanan gitu. Sama inguhnya HP sing misi kuota internet aja basang sing misi nasi gitu. Patuh ada ternyata levelnya ada beli. Atau mana aku ya sama inguhnya dengan rukus yang ada gitu kan. jadi mudah-mudahan addicted sekali gitu. Sudah kecanduan sekali. Ya, itu salah satu faktornya yang membuat hal-hal sepele gitu ketika digoreng-goreng bisa menjadi hal yang besar gitu. Sebenarnya sangat tidak substansial, tapi bukan berarti semuanya tidak substansial kan, semuanya tidak penting kan begitu. Justru internet yang mencoba mengangkat hal-hal yang tidak substansial, bisa nggak kita menggali hal-hal substansial apa nih kemungkinan yang bisa diganggu gitu misalnya. Ya kayak Sulinge yang beberapa periode lalu, mungkin 1-2 tahun yang lalu itu itu kan Lukar Gelung gitu. Ya jujur saya pun agak
geli melihat itu ya. Jadi terus nikah dengan bule, terus sekarang medikso lagi, ya itu kan semacam kayak lelucon ya gitu ya. ya itu sebenarnya banyak perasaan orang Bali gitu atau orang yang percaya dengan keyakinan Bali gitu yang merasa terluka atas itu. Saya pun merasa terluka atas itu gitu. Seperti apa yang kita yakini selama beratus tahun turun temurun itu seperti dipermainkan gitu. Ya kan? Seperti main-main aja gitu. Beli jadi ngelapis gitu. Beli Banten mendikso belimu gitu. Ada sulingnya saya. Sulinggi asane Terus panggilan saya apa? lapis 50 juta asane gitu. Beli Banten nanggo sulinggi gitu. Yang penting alih pendukung alih apa adanya nabe gitu kan. Nabe bang idepis lae Banten jis lae gitu jag dadi besulinggi gitu. Masalahnya kan lah pesing apa adanya apa istilah parakan apalah yang Sisil. sisial lah gitu. Kan begitu gitu. Ada Sakralnya hilang gitu. Hal-hal yang kita apa adanya apa istilahnya nah pingitang gitu sing pingit daden. Jadi sebelum dadi sulinggi setahu saya kan mau pingit tuh gitu ya. Seberapa pengalaman Dwi Jati mati rago, Dwi Jati kan. Sekarang matinya 2 kali dong kalau begitu. mati ben hidup banget ben hidup Ben mati gitu. Nah, apa dane ngelukar gelung gitu. Yang lukar gelung Itu gitu artinya kan. hidup ben ada prosesing hidup ben mati yang lalu ben hidup bang itu. Itu gimana tuh? Ya saya juga nggak ngerti, makanya saya bilang hal-hal seperti ini justru yang viral. Canda gitu loh. Sementara hal-hal yang harusnya substansif kayak pertanian ini jadi nggak begitu bahan apa sesuatu yang harus viral gitu. Makanya saya sendiri ya merasa tergelitik karena saya tahu beli orangnya vokal gitu loh. Vokal dalam bidang apa aja beli vokal dulu sama saya kalau nggak salah itu. Sekarang masih kok. Nah, masih Leader lagu ngomong apa? nah soal Ngomong dajan ngomong tajan. Nah ini samping dajan nih gitu ya. Nah, yang lain-lain nih beli dadap. Nih mohon maaf ini ya. Ini tahun politik ya nih. Beli saya tahu beli orangnya yang nggak suka politik sih sebenarnya, tapi beli berpolitik dengan tidak berpolitik menurut saya. Ya itu salah satu sikap. Ya itu ya, saya hormati padahal termasuk pada pemilu kemarin beli salah seorang yang nggak nyoblos saya ini. Ya saya nyoblos. Tapi saya bantu mempromosikan gitu. Nah itu ini saya menarik ini karena ini bulan-bulan politik. Adakah harapan seorang beli dadap ini kepada calon-calon pemimpin yang akan memimpin baik itu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota di Bali tentang pertanian beli? Ada pesan-pesan khusus dari beli dadap ini. Saya fokus pada pertanian. Mohon maaf nih, nggak peduli saya dengan. Saya tidak bukan orang yang apolitis gitu ya. Jadi apa sih? Saya golput. Saya golput itu salah satu bentuk, salah satu sikap politik saya gitu kan, dan itu hak saya. Ya ngerti. Mendiskriminasi golput. Ini karena belinya ngomong, saya nggak pernah loh di medsos ngajakin orang tidak memilih itu nggak pernah. Saya nggak pernah deklarasi bahwa saya golput itu nggak pernah. Beli kan juga orang ini gitu. Aku golput gitu. Alih aja petugas dan bang kartu pemilih itu terima saya gitu. Bukan nolak itu, secara gue golput sih terima saya, tapi saya nggak datang gitu. Itu cuma kenapa? Karena saya nggak ada cocok asalnya gitu kan ya alasan. Mudah-mudahan ada cocok. Ada nggak pesan-pesan khusus kepada calon-calon pemimpin? Ya termasuk kepada yang tidak cocok pun ya. Ya gitu. kepada yang tidak cocok pun. Kalau bisa ya saja-saja lah gitu. Toh juga jabatan itu cuma 5 tahun. Ya kalau kepilih lagi berikutnya kan gitu. Ya kalau dipilih lagi 5 tahun berikutnya. Yang jabatan kan 5 tahun gitu. Saja-saja lah sedikit gitu. Saja-saja pun. Saja-saja misalnya mau apa ya, mau misalkan mau membangun masyarakat itu benar-benar lah gitu. Jangan hanya sekedar gimmick. Ya menggelontorkan proyek biar dapat susuk, kan itu yang marak terjadi ya di dunia pertanian, di pembangunan, di apa namanya di tengah-tengah masyarakat itu kan yang begitu-begitu yang marak gitu. Mulai got gitu, bikin got, masa engkel saya parkir engkel puyung loh nih, jebol got gitu kan, gisiang gitu, cepur gitu, cor-cor kan yang begitu loh gitu. Dari materialnya dari apa namanya dari proyek-proyek infrastruktur yang tentunya tidak lepas dari pengaruh politik. Itu ada konsultan pengawasnya loh. Ya saya nggak tahu lah itu. Yang jelas saya markir engkel, puyung engkel, jarak nubin ajengkal tengah, feeling bungut got tuh, memberiuk got gitu kan.
apa itu dipegang tuh cepur gitu loh. Yang gitu-gitu kan apa ya? Sia-sia sekali pembangunan 100-200 tahun Indonesia membangun tuh, Menuju gitu. Indonesia emas begitu. aduh kayaknya masih lama lah itu kan. Kalau memang berpolitik itu tujuannya adalah komersil gitu, atau politik itu tujuannya adalah materi, itu enggak, kasihlah yang berpolitik yang benar-benar punya passion, memang ingin ingin mengabdi kepada masyarakat yang begitulah, bukan mencari celah biar gampang mengumpulkan kekayaan kan, yang begitu yang membuat saya enggan nyoblos gitu. Tapi masyarakatnya sendiri pragmatis deh. Nah kan bagi saya tuh ruang-ruang gelap di masyarakat kita atau di negara ini kan diciptakan juga tidak lepas dari pejabat dan aparat ya. Diciptakan tuh ruang-ruang gelap gitu. Kayak Pelihara gitu. nih mohon maaf nih. Misalnya apa judi, narkoba itu kan kewah nih memberantas gitu kan. Sebenarnya nyak saja-saja. Kalau gitu. betul-betul diberantas. Termasuk ngomong politik tadi, ngomong mau pemilu gitu ya. Yen saja-saja misalnya DPR, DPRD, DPR RI gitu kan, nyak magae kan, apa susah nih menekan Kapolri misalnya, menekan misalnya Panglima TNI gitu misalnya kan. Yen memang saja-saja gitu. Apa kewah nih memberantas? Apapun yang ingin diberantas lalu gitu loh. Karena ada kekuatan negara di sana ya. Ya ada kekuatan negara gitu yang didukung oleh istilahnya legislatif itu kan, apa kewah nih eksekutif magae gitu yang jago legislatif mecaling gitu loh. Tapi masalah yang seperti kita tahu deh, ini mohon maaf nih, Ketua KPK tersangka. Nah yang gitu kan, Ketua KPU diberhentikan, dipecat. Kemana kita menaruh kepercayaan. Terus tadi saya baca pegawai KPK judi online. Nah gitu-gitu kan konyol tuh. Sekarang polisi untuk memberantas ya, mungkin tujuannya kan memberantas itu ya. Kemudian tindakan yang diambil itulah merahasia HP masyarakat, kan tengal ya gitu loh. Iya nak tengal nak tuh. Bukan di hulunya ya. Iya harusnya kan ya bandarnya ya carilah. Kominfo kebobolan data. Nah itu kan. Rekeningnya yang diblokir. Apa susahnya kalau mau sungguh-sungguh gitu kan gitu. Jadi itu yang bikin, kembali lagi ke omongan tadi, itu yang bikin saya kok hati barang pemilu gitu loh. tapi bukankah sikap kohati itu yang diharapkan oleh mereka deh? Artinya nih mohon maaf ini saya potong lagi, semakin banyak yang kohati seperti Anda, semakin senang mereka. Enggak juga gagal pemilu artinya. Anggaplah setengah lebih orang Indonesia golput seperti saya kan buang pemilu. Kan tidak quorum tuh. Kan sing valid tuh Aden. Ayo sama-sama golput tolak gitu, buang pemilu kan. Gitu loh. Saya sih bukan mau mengajak orang untuk golput, ini hanya sikap pribadi saya saja gitu. Seandainya misalkan angka golput itu tinggi, paling tidak itu mungkin membuat orang lain berpikir gitu kan. Banyak orang berpikir gitu, apa sih ini makando gitu kan. Ternyata memang muncul misalnya kesadaran seperti saya gitu, dia memilih nak nih kira-kira kalau ada gunanya gitu loh. Pejabat-pejabat ngomong yang mendukung UMKM gitu kan, pejabat-pejabat bisnis Indomaret gitu kan, tengah tuh. Jadi pejabat-pejabat gitu kan bisnis Indomaret, ben mani keluar barang ngembang hadir di pelatihan UMKM gitu kan. Apa tuh gitu. Bukannya ragu aku anti Indomaret, aku saya beli pempas di Indomaret gitu ya. Misalnya ini kalau bisa tuh desa adat misalnya kan. Kalau mau bikin Indomaret di kawasan desa adat tertentu paling sing lah 50% saham itu desa adat. Desa adat kan mbak lapis kan. Sebin mani dong ngomong bansos tuh berupa ngai puro kan gitu loh. Coba arahkan nih misalnya desa adat adanya. Wong kaso gitu misalnya. Tolong uang ini jadikan Indomaret gitu. Buku dari Indomaret gitu lu gitu ngai Indomaret keempat nih, tapi ini khusus aneh sahamnya 50% nih gelah. Tapi kan bisa bertabrakan juga dengan warung-warung milik masyarakat lokal. Sing masalah bertabrakan. Bu saham ngelah desa adat. Nyak mau tabrakan, nyak sing gitu kan, sing masalah. Bo hasil nih kok desa adat. Daripada angkrut warung, mending kan bukan subsidi. Misalnya kengkian tua, sing ngedang rumah sakit.
Kan daripada Oke, dimiliki orang per orang ya. ya betul, bila perlu sebut medagang konyang kan. Gitu bawa misalkan daso cepok Indomaret dengan kas desa adat kan. Kita harus akui misalnya sistem apa adanya sistemnya Indomaret, kelasnya Indomaret apalah. Anggap saja saya tidak menyebut merek gitu kan, Indomaret dan sejenisnya gitu kan. Itu kan sudah bagus gitu kan. Jangan kita anti, tapi sistem itulah kalau kita mau masuk ke sini kita harus punya daya tawar yang tinggi gitu kan. Tapi sekarang ada lagi merambah warung-warung kecil-kecil buka 24 jam itu kayak warung-warung Madura. Nah, itu sebenarnya satu ini itu kalau saya melihatnya itu satu garis perjuangan itu dengan dadong-dadong yang buka warung itu gitu. Hanya saja kan dadong-dadong kita yang buka warung, sebagian besar orang tua buka warung di anak Bali mau dagang pasti bawa nak berdua-dua kan mudah-mudah nyak sih nyimak kayak gitu kan man penghasilan 35.000 sampai 50.000 per hari dengan buka warung kan sing nyak ya gitu. Pasti pun nak tua-tua nih bosing kengidang magai aneh mengeluarkan banyak pikiran, tenaga lebih kan mudah nak bisa. Makanya mereka lah yang bikin warung gitu kan. Akhirnya sekarang muncul warung-warung Madura itu kan sebenarnya saya katakan satu garis perjuangan sama itu melawan kapital besar Indomaret dan lain sebagainya. Saya ngomong Indomaret itu artinya Alfamart masuk ya, Minimart masuk ya gitu, kapital besar lah. Ya toko berjejaring lah. Toko berjejaring lah gitu. Itu perlawanan rakyat itu. Ya itu bagi saya warung Madura itu simbol perlawanan itu gitu. Perlawanan Dan pada seharusnya ragu yen nyak ragu ngai warung cari warung Madura, aku dor ragu ngidang ngai itu dengan desa adat tuh. harusnya ya kalau Harusnya. kita berpikir kreatif ya. Ya, Tapi masalahnya pemimpin-pemimpin kita di Bali itu bisnis Indomaret, DPR-DPR-nya gitu kan. bisnis Indomaret. Saya sebenarnya kalau nggak karena UU ITE saya bisa Sering dia setuju. konyang ya, enggak sih semua tapi ada gitu kan. Ya ada siapa Banyak ada. itu Nah, itu gimana? Gitu. Kayak ini mohon maaf nih. Kayak yang merubah tata ruang itu kan DPRD. Yang merubah tata ruang loh DPR loh. Ya kalau teknisnya saya tidak Ya paham. ada yang saya tahu justru oknum anggota DPRD punya restoran di tengah sawah gitu. Entah itu jalurnya sudah jalur dirubah. Saya pernah bikin film dokumenter di kawasan Peguyangan Ya. di jalur hijau. Peguyangan Kangin. Ya ada plangnya jalur hijau gitu banyak. Hijau. Hmm. Subjek film saya itu lagi direkam ini saya sedang syuting ini untuk film nih gitu. Dia ngomong gini. Di sini tuh jalur hijau tapi aneh sekali. Tuh udah jane Pak, tuh cingain Pak. Tuh adalah tuh apa dane serimpu ngai asram tuh di tengah cari itu. Padahal jalur hijau nih Pak punya. Tuh dangin Pak. Tuh guru besar salah satu kini Ya. universitas tuh rektor tuh ngai rumah mesti tuh rumah mun gede tuh Pak tuh rumahnya tuh. Nih Pak delon Pak nih menteri Pak rumah. Jalur hijau masih. Tapi adegan itu saya potong. Kenapa potong? Sponsor film saya pemerintah waktu itu. Justru yang tahu aturan sebenarnya yang melanggar aturan ya atau bermain dengan aturan itu. Kalau enggak saya sedang mengerjakan proyek yang sebagian dananya dari pemerintah itu isi adegan itu gitu. Itu sangat miris gitu loh. Itu udah seperti yang tadi tuh apa namanya? Gini lanjutnya dia ngomong tuh. Ini di TV ngomong ngajak Bali tapi konyang nih rumah di tengah jalur hijau gitu ya ngomong. Petani itu yang saya syuting itu gitu. Gitu loh, munafiknya kita gitu. Munafiknya pemimpin kita sebenarnya. Saya speechless nih deh. Saya kehabisan kata-kata karena dalam faktanya memang begitu. Saya pernah memviralkan oknum developer mungkin itu yang menutup saluran air ya Klaba ya. Saya viralkan itu diatensi sama Pol PP Badung ya di polis lain, tapi tetap bekerja deh. Bahkan saya mohon maaf nih mendapat intimidasi secara pribadi ke akun saya. Saya sudah laporkan itu ke kepolisian, tapi ya mungkin pertimbangan apa belum ditindaklanjuti atau apa karena akunnya itu tidak pernah neror saya lagi. Nah macam-macam seperti itu loh deh yang terjadi di masyarakat. Jadi
bagaimana kita sebagai orang Bali mempertahankan kebalian kita kalau orang-orang yang sepantasnya kita percaya tidak bisa dipercaya. Nah, Nah itu dah. Orang-orang seharusnya menjadi panutan itu ndak layak gitu loh. Kita ikutin apa yang mereka lakukan itu gitu dah. Ndak layak jadikan panutan, masalahnya gitu. Jadi masyarakat itu kesannya autopilot aja gitu. Aneh memang ada kesadaran dari dalam dirinya mau berbuat baik, ya dia akan berbuat baik gitu. Artinya bukan campur tangan pemerintah tuh minim sekali gitu. Jadi masyarakat berbuat kebaikan ya karena memang ya kena ya berbuat kebaikan gitu. Masyarakat nih maju secara ekonomi karena niat ya pedidi gitu. Akses dari pemerintah tuh minim sekali gitu. Sing orang sing ada gitu loh. entah saya dengar dari siapa, dari sampean ya Mbak ya. Kalau ada 20% aja dari masyarakat itu yang berpikiran, yang berkesadaran itu bisa mempengaruhi 80% yang lain loh deh. Ya mungkin itulah yang sebenarnya ya coba saya tumbuhkan. Tapi sekali lagi saya belum tentu juga saya punya kapasitas gitu. Tapi saya semampunya saja gitu loh. Makanya konsistensi saya apa yang menjadi pilihan hidup saya ini tuh ya sampai sekarang tuh masih saya jalanin gitu. Konsisten ya gitu. Karena gini, saya berprinsip gini. Ngajakin orang bertani atau ngajakin orang melakukan hal-hal baik itu jek asane kanti pegat wat kolongannya itu boja singkal yu singkal nya nggu gitu. Nak mau boyo deh, nak Bali itu mau boyo. Nah, sing dia nak Bali kan jag konyang dia jelema sana gitu gitu. Tapi Gitu. Indonesia secara umum lah. Nggak. Tapi yen rago teguh bekerja gitu, teguh bekerja sampai terbukti gitu. Perlu sing rago ngajain gitu. Tuwut ini rago gitu. Pasti ngikutin gitu. Sama kayak hen nama alpukat, alpukat nama mau pecat bocah deh mau udah ya nanti kuda wak beli jadi waso mari buang aso kata gitu. Nah, saya yakin nih ketika nanti semua kebun saya nih udah panen gitu. Dan akhirnya saya nggak punya utang lagi di LPD, mungkin baru mereka sadar gitu. Wih sajo nih alpukat nih. Mereka tapi ngasil mereka gitu. baru mulai dari awal lagi kan begitu. Ya, itu artinya memang harus melihat bukti gitu. Orang itu susah mencari orang yang bisa menganalisis gitu. Susah nyari, apalagi ya semoga anak muda lebih ini ya, lebih analitik gitulah pikirannya gitu, lebih peka gitu. Nanti kalau ada anak-anak muda mungkin ingin belajar gitu ke Mupubati farm gitu umpamanya, kan boleh deh ya. Nanti biasa kalau ada biasanya bendon hijau nih kali beli dadap nih gitu, saya kasih kontak pertannya, Boleh kan? boleh. Terus apa lagi yang dia mau anu nih, karena dia bilang tadi sebenarnya saya yang tamu nih. Apa dia ingin sampaikan kepada tamu dia nih? Oh gini, Tentang hal apa ini? Bali ini kan sudah puluhan tahun ya pertaniannya itu bukan menjadi bukan menjadi apa istilahnya Mira? Bali ini puluhan tahun pertanian sudah tidak menjadi lagi sandaran hidup masyarakatnya gitu loh. Sudah puluhan tahun banyak sekali tanah-tanah ditelantarkan gitu ya. Alih fungsi juga deh. Alih fungsi di daerah-daerah strategis itu alih fungsi gitu ya. Nah, kalau memang pemerintah itu mau benar-benar memperhatikan atau membangun kembali pertanian Bali itu harus hal-hal yang mendasar seperti aturan-aturan tentang batas wilayah, tentang batas tanah itu kembali dihidupkan lagi gitu. Kan selama ini kendala pribadi saya ya. Di desa-desa, terutama di desa-desa yang sudah ditinggal merantau gitu, tiba-tiba saya mendapat tanah gitu di sebuah tempat gitu. Seringkali saya berkonflik dengan tetangga. Jadi awig-awig itu sudah awig-awig yang mengatur antar
batas tanah dengan tetangga itu udah tidak banyak orang yang paham gitu. Dan celakanya awig-awig itu dipahami sebagai sebuah aturan tertulis gitu. Nah, sebenarnya awig-awig itu kan belum tentu tertulis gitu. Jadi zaman dulu tuh nggak semua orang bisa baca tulis, awig-awig itu ada dan hidup sampai sekarang gitu kan. Nah, karena pertanian itu sudah puluhan tahun tidak dilakoni lagi oleh sebagian besar orang Bali, jadinya aturan-aturan itu tidak produktif kesannya gitu. Aturan-aturan itu juga tidur gitu. Pertanian tidur, aturan-aturan itu tidur gitu. Ketika ada orang yang membangkitkan lagi pertanian, aturan-aturan itu kan harusnya dibangkitkan juga gitu. Tapi itu tidak gitu. Contohnya, orang kalau zaman dulu itu batas atau pagar itu kan tidak boleh kayu keras ya. Harus tanaman-tanaman turus seperti kayu dadap, Ya, kelor, ya. atau gama, Anong, anong gitu kan. anong merah. Yang begitu cabangnya lewat itu tetangga tuh boleh motong, tapi sampahnya tuh uliang, adanya namanya ngubur sampi gitu. Misalnya carang dadapnya keluar di sepak gitu, Ya. tung kajo gitu misalnya gitu kan. Kalau sekarang tuh ndak kelapa, itu udah lengkong ke kebun tetangga karena yang nanam itu kakeknya. Tanah itu sama-sama nggak diurus kok. Kelapanya udah lengkong ke tetangga gitu. Saya tuh sering tuh berkonflik dengan tetangga tuh gara-gara seperti itu gitu. Saya mungkin beragu kang dengan kitab undang-undang hukum perdata Ada lo di Perjurude. Ada komplek itu bisa dibawa ke Bendeso kan, bisa dibawa ke desa adat dan itu pasti ada solusinya. Dipotong itu. Kalau di desa saya dipotong itu. Saya pernah gitu dengan ini di desa tetangga gitu. Tian adatnya bilang gini, dan wenten pak dia gawe kenten. Tian adatnya masih muda, bahkan mungkin lebih muda dari saya gitu. Saya umur 40, dia mungkin umur 35 gitu ya. Nggak tahu mereka. Ada kok sampai sekarang di desa saya. Kalau aturan secara umum ya, ini zaman saya kuliah di Udayana hukum. Kebetulan saya memang anggaplah jurusan hukum adat gitu ya, hukum dan masyarakat gitu. Memang aturan-aturan adat di Bali secara umum itu kan sama, aturan-aturan tentang tanah terus secara umum sama. Ada puagung tuh. Ada puagung mereka dadi rago nanam kayu keras gitu. Seperti alpukat saya ini kan, Ya. dari Pisagor ada puagung. Bahkan lebih dari ada puagung. 2 meter saya pasang gitu. Ada pagung 1,5 meter lah ini gitu. Itulah yang sering kali menjadi konflik. Akhirnya orang malas, anak-anak muda sekarang yang Covid kemarin kan. Covid kemarin itu banyak orang pulang kampung mau bertani, tapi bahasa ngidang ya bertani. Tanah Mau tahu Tegal. tanah di bawahnya itu nggak bisa ditanami. Nggak bisa, mau nanam jagung gitu, ada yang mau yang hasilnya cepat misalnya bunga gitu, Ya. udah nggak mau berbunga dia. Ya karena nggak ada sinar matahari. Ya, Pisagor nanam nangko kan gini. Kalau kebun kita ini galang gitu ya. Iya. Pasti carang nangko atau pohon yang lain itu akan cenderung tumbuh Ke samping. ke samping. Termasuk batang bawahnya kan membesar ke samping Iya. gitu. Itu akhirnya menimbulkan konflik tanah. Oh, nangko ini nak cang lah gitu. Punya nangko ini nak cang lah nih. Padahal nanamnya dajan-dajan udah membesarnya tuh klon gitu. Ke selatan gitu. Itu masih. Dan itu bisa 1,5 meter gitu melebarnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kalau memang mau menghidupkan lagi pertanian di Bali, hal-hal yang prinsip seperti itu harus dibenahi dulu lah. Kelihatan sepele tapi itu Sepele sekali, tapi itulah yang membuat nanti ke Tegal, bertahu Tegal gitu. Punya biu punya biu Pisagor ngeseng. Mereka tuh nggak mau tahu, apalagi mereka tuh kan bertaninya, mereka tuh bukan petani klan, bukan petani 100% petani gitu. Ini juga perlu didengar oleh perjuru adat terutama di desa-desa yang lahan pertaniannya masih luas ya. Kalau di kota-kota itu nggak ada lagi. Di kota-kota mungkin sudah tidak, karena lahannya sudah ada, semua sudah perumahan. Yang dibilang kan ini yang di desa, hampir di semua desa begitu. Hampir itu di semua desa, tidak cuma desa D, desa saya juga begitu. Nah ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintahan desa setempat, baik desa dinasnya maupun desa adatnya, karena ya bisa menimbulkan konflik antar warga juga, antar tetangga juga, Horizontal lah gitu. gitu kan. Dan Seperti itu. buat orang kokoh bertani gitu. Nah kan untuk memajukan pertanian. Jadi padahal hal kayaknya sepele. Oh, sepele.
Hal yang lain deh. Hal yang lain apa nih? Hal yang lain, Ya, untuk memotivasi anak-anak muda. Saya fokusnya pada anak-anak muda seusia kita ke bawah lah. hal yang lain. Ya. Usul saya tuh gini. Saya yakin nih banyak nih orang-orang kaya di Bali yang banyak punya tanah gitu ya. Ya. Serahkanlah tanah itu untuk anak-anak muda, mau anak-anak muda, anak tua. Terus kalau saya kan sebenarnya udah anak muda lagi, bawa tangso umur lebih. Ya pralansia lah. Nah, itu jadikan lahan pertanian lah gitu. Kalau memang tanah itu, ya paling enggak kan tulungin namanya pajak gitu loh. Daripada seperti tanah terlantar kan begitu kan, banyak loh. Banyak tanah-tanah seperti tanah tidur lah gitu. Paling besok jadi konflik, jadi tongos kentung lulu pisago gitu kan. Daripada jadi tongos lulu gitu kan. Lebih baik jadikan lahan pertanian. Ini kalau ada yang dengar, Umumkan, oh saya punya tanah di sini, siapa di sini yang mau mengelola gitu. Mau kalau ada bagi yang hasil. nonton deh, kalau ada yang nonton terus dikasih gitu atau kira-kira dia siap nggak gitu umpama? Saya yakin banyak yang siap gitu. Kalau dekat masih dalam jangkauan saya mau. Seperti tanah ini kan. Ini Duen Turah kan, Turah sedang nih. Turah Hanom baik sekali, dia coba deh tanah Rago deh gitu Turah ya. Gitu coba yang saya dikasih 2,5 hektar mungkin di sini. Ada 2,5 hektar dajo deh gitu. Saya tidak mau juga langsung ambil semua, enggak mau. Ini asalnya cuma 70 hara lah. Saya merasa kapasitas saya tuh segini gitu. Saya juga tidak mau ujuk-ujuk Terlalu muluk-muluk gitu. terlalu muluk-muluk gitu. Saya akan buktikan Dumun Turah, izinkan tiang membuktikan Dumun Turah nanti bagus hasilnya, kasih saya ngelola ngabas lagi yang di sana, kasih tiang ngabas biu, ngabas sana ada jati gitu, sana dikasih gitu. Itulah saya nggak mau muluk-muluk. Saya juga modal juga saya terbatas gitu kan. Hal yang lain deh. Apa lagi ya? Ada lagi apalah hal yang lain. Eh Seharusnya saya yang bertanya nih. Tapi biar dari D lah, karena ini D pelaku loh. Saya kan bukan pelaku nih. D pelaku pertanian. Tentu D lebih banyak mendapati kendala, permasalahan, peluang atau apalah. Apa kira-kira? oh gini juga. Mungkin tenaga kerja ya. Tenaga kerja di pertanian di daerah-daerah yang tenaga kerja itu mahal di Bali. Makanya sangat niscaya tenaga-tenaga kerja dari luar Bali yang datang ke Bali gitu. Akhirnya menimbulkan keguncangan gitu di Bali, Ada masyarakat, konflik, ya. ada konflik gitu. Itu hal yang niscaya sebenarnya, hal yang wajar terjadi. Karena memang biaya hidup saya tidak menyesalkan ongkos tenaga buruh tani di Bali mahal, tapi itu hal yang realitasnya seperti itu, mahal gitu. Itu mungkin itu kan kendala bertani juga di Bali gitu ya. Mungkin sorry saya tidak menyalahkan buruh yang mahal itu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah sebenarnya ini pemerintah mungkin ya yang bisa bagaimana nih agar biaya hidup orang Bali ini lebih rendah gitu. Sehingga mau seperti buruh Jawa atau buruh Lombok yang digaji 80-90 itu sudah sangat bahagia mereka gitu kan. Apa nih gitu. Saya enggak tahu solusinya apa itu. Mungkin caranya ongkos hidup nak Bali ini sangat mahal. Biaya hidupnya maksudnya, biaya hidup di Bali itu biar turun. Karena ongkos hidup nak Bali itu mahal, otomatis megawe yen sing gajihne gede sing nyak. Tapi Kalau akhirnya menurut Beli apa solusinya itu? kalau menurut saya Mungkin semerton nanti bisa komen ya apa sih solusinya. Mungkin sekarang pasing pas gede nih biaya hidup di Bali nih gitu. sebenarnya banyak hal ya. Kalau menurut saya pribadi lah, kayak saya jadi narasumber jadinya nih. Kalau menurut saya itu banyak hal-hal yang harus mengikuti perkembangan zaman itu sendiri deh. Kalau bagi saya. Jadi contohnya kalau orang pendatang itu kan mereka fighting spiritnya tinggi, daya saingnya tinggi, Daya survivalnya daya tinggi. survivalnya tinggi. Ya mau tidak mau kita sebagai orang lokal harus melakukan hal yang sama. Ya. Itu aja solusinya. Tidak bisa pemerintah kita salahkan juga semata-mata kita serahkan pada pemerintah. Tidak juga. Cuma masyarakatnya ya tahulah deh, kalau masyarakat lokal ya sudah tentu dia merasa sudah nyaman begitu loh, sehingga seperti kata di dalam air yang dihangatkan.
dia merasa nyaman-nyaman tapi lama-lama kepanasan gitu loh. Nah itu deh. Jadi solusinya ya dari orang-orang seperti dia sendiri yang nanti bertumbuh menjadi 20% sehingga bisa mempengaruhi yang 80% itu. Kalau diminta solusinya secara instan ya impossible, tidak bisa. Gimana namanya persaingan? Nah, dia harus kan gaji kan segini umpamanya, tidak bisa kan? Tapi pertanyaan kenapa mereka bisa, kenapa kita enggak? Itu kan jawabannya harus kita cari bersama. Ini saya kasih satu contoh deh. Ada pedagang asongan di Pantai Kuto Double Six, ya curhat ke saya. Bukan curhat sih, saya beli kopi terus ngomong, Pak saya dulu jualan di sana loh. Terus kenapa ibu di sini di tempat sepi kok nggak di sana? Saya pulang 1 bulan lebih ada upacara agama nggak bisa jualan. Gitu karena mendapat ayah deso. Oh saya bilang gitu aja, saya jawab oh gitu aja. Artinya apa? Artinya ya kalau menurut saya bukan anti adat budaya ya deh ya. Karena saya tahu deh pulang juga demi melestarikan itu. Enggak. Artinya adat budaya sekarang itu juga harus mempertimbangkan dari nilai-nilai ekonominya deh kepada masyarakatnya deh. Salah satunya kan seperti ide saya tadi itu. Waktu kita ngomong Indomaret itu. Dadi nggak Indomaret gitu. Tapi kengken carane pang 50% saham tuh gelah disadat. Akhirnya dari keuntungan itu kan ngidang anggon mayatnya gitu kan misalnya. Sehingga sing perlu lagi masyarakat keturunan. Mungkin ya di desa-desa besar seperti di Bongkaso, beli keturunan di Bongkaso. Gitu. Apalagi kalau di desa saya pelabo sing ngelah tanah pelabo desa saya 100% keturunan. Kemudian dibantu oleh bansos-bansos yang memanjakan itu kan gitu. Artinya yen sing ada bansos tuh ngidang sing sana mayatnya gitu yang tertanam di masyarakat berat saja mayatnya atau gitu. Mungkin tuh nah. Ya saya ada bansos ngai puro gitu kan, ada nih menarik nih. Saya nak bilang di tempat saya nih ada cerita begitu di desa ada tertentu gitu ya. Man sumbangan kuda 100 juta menin lah Kori Agung gitu. Setelah itu nak yen di puro itu nak menin besik terus semua cadu konyang deh gitu. Harus hidup bertaro tuh harus maging sirang harus apa adane. Itulah. Peturunan Pak Yubin 1 sanggup kayak untuk yadnya gitu loh. Nah yang gitu-gitu asalnya memang perlu perlu pemikir nih lebih ngerti lah urusan gitu. Karena ragu ngomong awal-awal kan kadang adane sing tidak mencintai adat dan budaya Bali gitu kan. Tapi nanti dipikir kita pro sampradaya gitu kan. Berat kata saya. Tapi ya seperti kata beliau, saya pulang itu karena untuk melestarikan adat budaya gitu. Belin aku mati, aku harus pulang ngayah. Nah disitulah aku berpikir gimana caranya gitu. Gimana caranya pang rago ngidang nih bersaing janak Jawa Lombok. Saya potong deh. Desa adat rata-rata punya LPD deh. Desa dinas rata-rata punya BUMDes deh. Tapi maaf kata itu belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mungkin di beberapa desa ada. Di beberapa desa loh deh. Kayak saya dengar di LPD Klan gitu umpamanya sudah mampu ya membiayai segala urusan adat di desa tersebut. Tetapi di banyak desa LPD-nya justru bangkrut deh. Kayak LPD Sange. Nah itu contoh. Karena pemimpin-pemimpin kita itu panutannya mereka gitu. Jadi sebagian besar pemimpin sebagian besar berbanding orang gitu. Nanti ketaro kan bedek kan gitu. Korupsi gitu kan. Harusnya ini jadi kan bisa memperkuat pemimpin-pemimpin di desa itu barang nyoba-nyoba gitu kan akhirnya ketaro gitu kan. Bangkrut LPD ini korupsi banyak sekali kasus begitu kan. Banyak sekali. Nah sebenarnya kita di Bali ini kan sudah punya pondasi yang kuat. Dengan adanya desa adat itu deh. Dengan adanya lembaga pecingkraman desa itu namanya sekarang. Kalau dulu namanya lembaga perkreditatan desa. Mungkin Raga perlu kini Kita juga punya BPD Bali. Harus ada gitu. Jadi misalnya ngomong MDA tuh
harusnya apa ya, jangan terlalu termasuk PHDI itu aku berpikir gini, harusnya urusan-urusan kalau masalah spiritual orang Bali ya itu sebenarnya jagbo pragat sebenarnya. Udah selesai. Oh, udah selesai gitu, diserahkan ke masing-masing desa adat, Ya. masing keluarga bahkan. Sesuai deso kalau patronya. Ya sudah selesai itu gitu. Bepragak, bepini. Harusnya yang harus dibantu itu adalah jangan urusan langit dibantu mereka. Urusan bumi bantu mereka, urusan hidup di Urus napak tanah. urusan apa tanah tuh bantu gitu, ekonomi gitu kan. Mungkin caranya meningkatkan perekonomian umat gitu kan. Gitu harusnya. Misalnya terkait agama gitu misalnya. LPD cara orang bilang LPD atau BUMDes tuh coba kengken caranya setiap ada apa adanya bansos atau ibah atau untuk mayatnya itu pang tisedilah gitu gitu. Misalnya BUMDes atau LPD itu ngai lembaga yadnyo gitu misalnya kan. Ani tua-tua besi ngidang mau buruh itu yorin majahitan pasti ngerago meli ke Lain desa. lain gitu. desa gitu kan. Atau ke sulinggih tertentu Atau gitu. sulinggih tertentu gitu kan, sebagian besar sulinggih sugi-sugi sugro gitu karena memang rata-rata kan begitu gitu ya. Banyak orang gonta-ganti sulinggih itu kan ada gitu merasa disolimi oleh sulinggihnya kelemol aja ragu adabna aja jak kini aja suryo nah gitu. Ada yang begitu gitu. Kan bisa dilakukan gitu. Itulah yang harus dilakukan pembinaan gitu loh. Menurut saya gitu. Artinya pembinaannya itu lebih kepada sektor realnya ya, artinya sektor ekonomi. Rago kan pengelola lembaga keuangan ya desa Ya, gitu. ya. Padahal ngelah LPD gitu ya. LPD. Rago perlu ngai lembaga yadnyo nih di setiap desa adat gitu. Pokoknya segala macam kebutuhan yadnyo itu meli gitu. Segala kebutuhan apa adane sehari-hari di Indomaret ini Rago ngelah sahamnya 50-60% gitu. Kan ngaluh deh gini kan. Ngurus desa adat kan. Menurut saya begitu. Indomaret kan mungkin memegang canang nak len-len kan itu. Ya nak berjejaring kan gitu. Kebutuhan desa adat kan len-len gitu. Ini menarik deh. Mudah-mudahan nih ada yang mendengar dan mudah-mudahan di bulan-bulan politik ini nanti ada calon-calon pemimpin baik itu bupati maupun gubernur maupun wali kota yang lebih menseriusilah masalah ini di Bali. Karena ini masalah deh. Ini masalah. Ya. Karena ini kan omongan kita kan nyambung ke tadi. Ya. Kenapa mahal sekali tenaga kerja orang Bali? Padahal saya pernah dulu mempekerjakan orang dari saya pernah mempekerjakan tenaga kerja dari luar Bali, dari Jawa pernah tuh 2 orang, dari Sumba pernah 2 orang gitu. Tenaga mereka oke gitu. Tapi fleksibilitas mereka itu kurang gitu. Makanya saya tetap sebagian besar tenaga saya itu memang orang Bali, walaupun lebih mahal gitu. Hariannya tuh rata-rata 100 gitu, bahkan ada yang lebih. Nenek tua yang ngideh gawe itu baru hariannya 90.000. Rata-rata di atas itu gitu. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah itu beliau ya. Karena kenapa biaya hidup orang Bali itu tinggi itu karena biaya yadnyo yang tinggi. Artinya marah kan rasanya salah satu solusi itu ya. Tapi banyak yang memboyo deh, sing miskin ulian meyadnyo begitu. Nah, Memang kita tidak miskin gitu ya. Secara ekonomi kita tidak akan merosot, tapi kita akan stuck, itu sangat mungkin. Percaya? saya banyak membaca komentar-komentar gitu, sing miskin ulian meyadnyo begini. Tapi pada faktanya banyak yang mengeluh soal itu. Apalagi jadi konsep yadnyo itu kene beli. Kalau kita lihat lihat dari sekitar beli meyadnyo itu untuk urusan apa nih paling bak sebenarnya? Keteben sebenarnya. Keteben. Ke dalam paling liu. Iya. Ke dalam perut. Ke dalam liu. perut gitu. Yang begitu. Artinya apa adanya gaya hidup Rago berubah gitu. Ongkosnya itu menek jadi meyadnyo. Bukan bertaruh yang penagih kan begitu kan. Contoh hal sepele ya. Tapi manusia nih nagih pang kini, pang gitu, pang gagah. Ya hal Ini acara apa adanya sekali seumur hidup nih. Gitu. kayak nganten gitu. Ngantek Prewedding. pre-wedding segala macam gitu kan. Ya. Saya percaya yadnyo tidak akan membuat kita miskin gitu. Ya. Tapi akan membuat hidup kita muntuan gen tuh saya percaya gitu. Itu yang harus dipikirkan gitu.
Oh, merenung beli bengong ini. Bengong saya jadinya karena ini kalau kita ngomongin masalah gini seolah-olah kita di pihak yang anti adat loh deh, anti budaya, anti adat, anti tradisi. Padahal maksudnya enggak begitu. Tradisi kita tuh apa sih sebenarnya? Gotong royong. Ya. Dengan ada lembaga yadnyo ada raga ke gotong royong gitu. Nyen jeung lah sing kan megai lembaga yadnyo kan sing harus berkumpul nih bekerja nih. Nah, dadong-dadong sama kayak di rumah saya tuh ya sewai-wai tuh ngai porosan nih beli. Ada ngadep porosan ya gitu. Nanti ada lembaga yadnyo tuh itulah mau mengumpulkan tuh gitu loh. Pagain-pagain nak lingsir nih bahasa ngidang megai ke Tegale itu loh. Tapi ada konflik interest kayaknya deh dengan oknum-oknum yang mendapatkan keuntungan dari itu dan sudah biasa merasakan untung dari itu deh sebenarnya. Nah itu ya harus ini ya, saya sih belum ini enggak berani berkomentar tentang itu karena kenapa saya tidak punya buktinya ya gitu. Kalau saya ceplos-ceplos karena memang saya mengalami gitu, saya melihat atau mendengar dari sumber yang saya yakini kebenarannya gitu. Nah tapi kalau tentang itu saya belum pernah mendengar, tapi itu hal yang masuk akal gitu loh. Gitu. Nama juga ekonomi kan gitu, artinya ada persaingan ekonomi misalnya. Nah, tapi harusnya ndak lah gitu. Ndak lah kenapa? Karena masih tetap ada orang-orang yang tidak mungkin gitu. Banyak orang-orang misalnya merantau gitu kan tetap beli Banten ya memang pedagang Banten gitu misalnya kan. Jadi istimewaannya sebenarnya desa adat di Bali itu kan tuh beli ngelah lembaga keuangan gitu. Asalnya tuh harus ngelah lembaga yadnyo karena yadnyo ini memang bisa dikatakan aktivitas utama rago di desa adat. Aktivitas utama loh dalam bingkai desa adat tuh gitu. Tidak ada yang bisa lepas dari yadnyo. Apa-apa kan aktivitas rago tuh misi yadnyo nih gitu loh. Saya pernah dengar langsung dari seorang bule ya deh. Kalau bicara keindahan alam, banyak tempat kok di luar Bali yang alamnya lebih indah. Kalau bicara soal budaya, banyak tempat kok di luar Bali yang juga budayanya nggak kalah menarik. Tapi kenapa Bali menjadi sentral dari pariwisata gitu, khususnya di Indonesia? Itu karena ritualnya adatnya setiap hari mereka meyadnyo gitu loh deh. Nah kalau bagi saya harusnya yang menikmati hasil dari yadnyo itu adalah kita sendiri, penduduk lokal sendiri deh, seperti saya dan Anda. Tapi faktanya kan kita hanya disuruh meyadnyo aja, sementara hasilnya sebagian besar larinya entah kemana gitu loh deh. Gimana pendapatmu soal itu? Menurut saya itu ada korelasinya nih antara pariwisata yang sangat maju di Bali dengan yadnyo kita yang begitu gegap gempita dalam melaksanakannya gitu. Ada hubungannya tuh. Kalau kita lihat ya, kalau kita dengar cerita dari bapak saya lah gitu. Pak Kengken nganten pidan Pak. Ya proses ritual prosesinya itu sama seperti sekarang. Memadek gitu. Berarti ide jak milih gitu. Mesakapan metataban gitu. Kemudian menjauman dan engyu gitu. Menjauman kok misi kepura-pura gitu. Patuh pokoknya gitu. Apa yang membedakan sekarang gitu. Kalau sekarang itu kan lebih semua prosesi ritual di Bali itu dibuat wah gitu loh. Undang pejabat gitu kan. Kene tuh pasti tuh pejabat teko nih nasi kotak nih gitu kan biaya tuh gitu. Paling sing sumbangan 100 tali gitu kan di desa-desa nih sing orang pejabat nyumbang di Bongkaso 100 tali kedek masyarakat kan. Ini desa aku sumbangan 2 juta gitu. Itu nasi kotak gitu harga. Ajak kuda teko gitu kan. Nah, bercanda itu. Tapi ada benah nih masih gitu. Itulah jadi ritual di Bali itu, prosesi ritual di Bali itu terlalu gegap gempita, tidak lepas dari pengaruh pariwisata itu gitu. Kalau tentang Bali menjadi terkenal di ke seluruh dunia gitu kan,
Itu kan karena kebetulan aja Bali yang dibuatkan brosurnya dari zaman penjajah oleh Belanda kan begitu kan. Karena Bali yang dipromosikan oleh Belanda gitu. Ini Bali duluan dikenal oleh berarti Bali harus berterima kasih pada Belanda nih ya kalau merasa dalam hal berguna ya pariwisata. berterima kasih lah gitu. Dalam hal pariwisata yang memang tidak boleh dipungkiri, itu nggak bisa dipungkiri. Karena saya Memang pernah Belanda yang pernah mempromosikan. karena saya pernah dengar dari kakek saya, buyut saya itu sudah menerima tamu Belanda dulu di desa di Pohon Beringin itu gitu kayak dulu. Berarti sekitar tahun 40-an, tahun 35-an itu sudah ada turis asing ke. Ada tuh tulisan pokoknya tentang bagaimana membangun Kuta itu kan. Ya, Itu kan tujuannya pariwisata kalau tidak salah ya. Nanti mungkin yang lebih paham sejarah bisa mengkoreksi gitu kalau saya salah gitu. Yang jelas Kuta itu memang sudah disetting itu menjadi pusat pariwisata dari zaman Belanda itu gitu. tapi sekarang sudah bergeser ke barat. Artinya gini, artinya kalau ngomong alam Bali yang indah, kalau saya pas nge-film tuh sudah ke banyak tempat di Indonesia tuh banyak kok alam-alam yang jauh lebih indah pada Bali. Tentang adat dan budaya mereka punya kok gitu. Tapi dalam melakukan prosesi atau ritual adat dan budaya mereka masih sangat sederhana. Sing cara rago sama kostum gitu, mau beleganyur kan ragam kostum, ngarak ogoh-ogoh kan ragam kostum gitu loh. Keren tiba-tiba kelompok nih jreng barak, kelompok nih biru, kelompok nih mau prado kene. Itu tuh saya ada gitu. Apa aja baju nih ngelah tuh anggo pesi gitu. Ada mau PR cara gitu ada gitu. Jadi ini belum dikemas gitu. Yang di Bali kan apa-apa tuh dikemas. Kengken caranya pang kemasannya ini wah gitu. Cara kakak harus kostumnya harus patuh gitu. cara gitulah. Yang di Indonesia Timur tuh kan ngomong tengat itu gitu. Sakral ritualnya gitu. Saya pernah mengikuti ritual yang sangat-sangat sakral di sana gitu. Tapi tidak ada yang dikemas untuk pariwisata gitu. Tidak ada yang dari yen syuting film tidak ada yang dikondisikan gitu pang menarik di kamera terus yang ada gitu. Tapi ritualnya jalan. Nah itulah yang juga terjadi di Bali mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu yang jadi besing. Semuanya harus menarik di kamera. Semuanya harus instagramable kan gitu jadi kan. Gitu. Ya asing gitu. Nak nganten kayaknya kita mesti tongos mau foto. Mungkin cara panglah nih di ini foto pangluwung panglah mewah wah ragone gitu. Padahal mana ini pusing mah ya cicilan segitu. Bani mah yang vendor tenda gitu. Bir ternyata telah 2 engkol gitu. Cara gitu lah. Gitu. Nah kira-kira apakah nih dari nanam nih 1 tahun yang lalu proyeksinya benane deh. Benane mau buah nih. Semoga tahun ini ada yang mulai berbunga. Tahun ini mulai berbunga. Jadi kalau orang nanam apokat dari bibit yang ditanam sampai dia berbuah itu maksimal membutuhkan waktu berapa tahun kembali ke soal apokat ini. Pasing bos jong lantur. Gila laku. Kalau detailnya saya enggak tahu ya. Yang jelas ya kepepuguh ini kan magaya, tapi saya yakin gitu ini kalau menghasilkan. Dari yang sudah menghasilkan ada 1 pohon yang menghasilkan sampai 50 kilo itu ada. Tapi ada yang tetap enggak berbuah itu ada juga gitu. Karena ini makhluk hidup ya. Karena ini makhluk hidup dan saya juga perawatannya tidak intensif banget gitu kan. Saya bertani kan, serius bertani itu kan belum lebih dari 5 tahun ya gitu. Artinya masih banyak hal yang harus saya pelajari. Gitu. Tapi optimis tahun ini setidak-tidaknya pohon-pohon ini sudah belajar berbunga gitu. Ya. Saya gampang karena saya jualan alpukat juga kan gitu. Jadi saya tidak khawatir pemasaran. Nyambung ke omongan tadi itu. Jadi petani itu ya jangan patokannya itu atau pedomannya itu petani-petani zaman dulu lah gitu yang cuman tiap hari kerjanya mencangkul dan tidak mau mengikuti perkembangan zaman kan gitu kan. Kalau saya ya jadi petani itu ngikutin juga perkembangan zaman, cari tahu gitu apa masalahnya yang membuat kita sebagai petani ini terbelakang secara akses, secara ekonomi gitu kan. Apa yang menyebabkan itu saya cari gitu. Ternyata misalnya masalah pemasaran gitu. Belajar aku mendagang alpukat gitu. Jadi ngidang aku tembus ke
apa adanya ke Meksikola, ke Vince Beach Club itu rago nggak mau pokat kamu gitu, walaupun masih panen terbatas, meli rago nekang akhirnya pokat. Akhirnya rago melajah mendagang apa adanya, mendagang alpukat gitu, dari menanam alpukat sebelumnya gitu. Jadi dari hulu sampai hilirnya sebenarnya harus dipelajari itu. Harus kita paling tidak Harus tahu. gitu, walaupun bukan kita yang akan Ya melakukan. kan karena banyak Gitu. terjadi petani-petani, contoh nih petani porang nih, demam nanam porang, tanam pas panen tidak ada yang beli. Nanam nilam gitu pas panen tidak ada yang beli. Pak Manarto deh pun Masih dia. masih itu tahu saya masih. Masih dia. Ya, bercanda Pak Man. Gitu. Apa ada aneh? Nah itulah yang harus kita tahu. Jangan sampai kita punya uang nanti diinvestasikan ke pertanian tanpa tahu detailnya sebenarnya gitu. Kalau modalnya besar gitu ya, itu saya sarankan ke teman-teman atau ke semeton gitu. Intinya tidak segampang apa yang dikampanyekan pedagang bibit gitu, misalnya pokat nih, apa buah sultan gitu, dagang bibit kan gugu gitu, yo panglaku bibit nih gitu. Tapi setelah itu dia hilang gitu. Itu dia hilang gitu. Duren, tanam duren musangking, buah sultan juga gitu. Setelah itu hilang. Nah, itu hilang gitu. Harus kita pelajari gitu. Sebenarnya mungkin sih kebutuhan duren hijau kan sih pasarnya gitu. Saya tertarik. Hindari milu-milu tuung. Nah, saya tertarik, ini ada bule juga ngomong, ya orang-orang kaya di Bali itu janganlah bisnisnya ya bisnis properti, bisnis villa, terjunlah ke pertanian, begitu loh. Penyelamatan lingkungan, pertanian seperti dia bilang tadi, mungkin kalau ada. Siapa bulenya itu? Jangan-jangan biar dia bisa menguasai bisnis properti di sini. Oh, enggak, Gue sing bang bisnis properti. Dia enggak bisnis properti. Tapi intinya yang saya dapat memang nyambung dengan apa yang dia bilang tadi kan. Kalau ada orang-orang kaya Bali punya tanah ya kayak Turanom inilah tanahnya nganggur gitu, berdayakanlah kan, kasih anak-anak muda atau beritakanlah, canglah tanah nih mau nyaci megai gitu contohnya kan. Ya bukan sekedar dibiarkan begitu saja, nggak produktif. Alang-alang, ini alang-alang masih. Nah kan seperti itu. Itu deh. Itu dah pesan saya kepada semeton yang punya tanah linggah gitu. Kebetulan nanti ini agak lekat gitu, radamu liung tanah linggah atau agak ngidang magaing lah rezeki liung ngidang beli tanah linggah gitu. Coba kerjasamakan dengan semeton-semeton yang saat bertani gitu. Izinkan mereka mengelola gitu kan. Gitu deh. Gitu pesan saya kepada orang yang banyak punya tanah. Rata-rata aneh melakoni tajan pidan itu kan ya sebagian besar gitu kan petani gitu. Memang sih pidan kan hampir semua orang profesinya petani gitu. Jadi tajan ini kan salah satu budaya agraris. Makanya kayak wah, lepas ke Bali ini sampai hari ini mungkin sebagian besar orang tuh sudah tidak melakoni hidup sebagai petani, tapi kan pola pikirnya agraris masih sebenarnya gitu. Karena apa? Karena diikat oleh ritual-ritual yang konsepnya itu agraris gitu. Agraris itu maksudnya memanfaatkan hasil alam secara langsung tuh loh. Bahan-bahan ritual rago tuh nugen ngepik don kene ngepik pokoknya secara alam bawah sadar tuh kalau kewah melepaskan hal-hal ini sebenarnya itu adalah konsep agraris dari orang-orang yang memang di alam bawah sadar itu tertanam kehidupan agraris. Termasuk kan kewah ngilang tajan, termasuk tradisi tajan. Ingat sing rego ten nyalag tahun 2014. Ayo sebenarnya setuju saja ando. Jadi tajan itu harus dilegalkan. Berhentilah kita jadi bangsa yang munafik gitu loh. Coba hitung negara-negara di Asia Tenggara nih. Mungkin san sih negara atau di Asia mungkin san sih negara nih mau ilegalkan judi. Legal judi di sebagian besar negara di dunia ini gitu. Jadi tajan harus legal kan? Jadi mumpung secara infrastruktur nih berkuat saja tajan di Bali nih. Tapi dengan bangunan tajan ini kan dan kalangan tajan tuh wow loh. Beli kan saya pasti beli melalui ke tajan. Nah, aku kan tajan nih. Aku tahan mencelup ke kalangan tajan dulu kan nih. Itu pun karena syuting film ya. Ini kan tajan nih sebelah. Nah itu kan kan sudah
apa ya, sudah mendukung sekali kalau ini dilegalkan. Menurut apa yang menyebabkan kok Tajan itu susah sekali untuk dilegalkan deh? Kalau dia ingin ngomong soal Tajan, Ladang pungli Tajan tuh. Saya yang orto ya, artinya saya orang yang tidak suka melihat ayam diadu sampai mati. Sing tega ngorok siap kan, aku terpaksa saja nih sang orang ngorok siap, malah aku ngorok siap gitu. Nggak sing tega gitu. Tapi orang-orang dekat saya tuh sangat suka Tajan. Saya tidak menyalahkan mereka, Belia. Karena apa? Seperti tetangga bapak saya tuh senang sekali Tajan. Bapak saya bukan penjudi, tapi ke Tajan dia metau seket tali satu sekali itu ya dia. Bahkan mu pak ngibur pak bangi depis satu sata ada misalnya sedang tawa saya lapis gitu kan. Bang mu lali ke Tajan mu gitu. Bukan dengan tendensi mau menang banyak kemudian menjadi kaya tuh enggak gitu. Tapi melalui ketemu dengan teman-teman lamanya tuh. Di sana dia merasa hidup lagi. Bahkan secara dari jiwa yo sehat membang ke Tajan. Beli nasi gitu kan. Ketemu timpal-timpal sehingga ada yang lebih membahagiakan ketemu teman-teman yang lama tidak ketemu kan gitu. Kemarin saya tempo hari saya podcast dengan Manohara loh deh, si Ratu Tajan itu membahas soal Tajan juga. Jadi ya paham saya. Maksud saya tuh gini, mumpung sekarang ya secara infrastruktur Tajan sudah kuat kan, asalnya lebih kan satu sudah kalangan Tajan gede di Bali kan. Sebenarnya seandainya dilegalkan, setiap kabupaten paling sering ada besik kalangan Tajan yang terregistrasi gitu kan. Mumpung Jani ada juga kan pemimpin atau pejabat-pejabat yang juga suka Tajan gitu kan. Dan kebetulan anaknya mungkin cucunya juga suka Tajan gitu kan. Gimana caranya biar kita tidak lagi kucing-kucingan dengan polisi kan begitu? Dengan aparat gitu. Dengan aparat sih gitu kan. Dengan aparat atau dengan Iya, aparat dah. Aparat ya. Nah, polisi dah apa? Itu harus dilegalkan menurut saya. Nah, ini kan memang tidak akan gampang, tidak akan cepat, tapi harus mulai disuarakan. Saya yakin kok proses pelegalan Tajan nggak bisa 5 tahun. Beli mau jadi DPR sekarang menyuarakan pelegalan Tajan belum tentu diterima gitu kan, belum tentu diapresiasi oleh anggota dewan yang lain, kemudian akan diapresiasi oleh pemerintah atau instansi yang lain. Tapi kan ada pintu masuk yang lain deh. Tapi bagi saya harus mulai. Tidak gampang memang, harus mulai disuarakan. Ini kita punya 9 DPRD di pusat. Kita punya 4 DPD di pusat. Kita punya 1 gubernur, kita punya 8 bupati, kita punya 1 wali kota. Tidak ada satu suara untuk menyuarakan ini. Padahal kalau ini mohon maaf, kalau bicara PRD, rata-rata dari mereka ya paling tidak ya bisa mencekik lah, bisa Tajan lah deh, punya kurungan lah. Nah, dan atau di desanya ada kegiatan Tajan lah. Tapi kenapa mereka nggak mau bersuara kompak soal ini? Kenapa? Kalau menurut saya gitu ya, kita ini sudah dibentuk menjadi bangsa yang munafik sih menurut saya ya. Dan kemunafikan bangsa ini tuh ada yang diuntungkan. Misalnya aparat yang bisa memungut pungli dari keberlangsungan judi Tajan ini contohnya gitu ya. Nggak mungkin aparat tidak tahu kan. 5 langkah dari polsek itu ada Tajan besar loh gitu. Saya pernah di daerah rumah saya tuh 5 langkah dari alaman polsek tuh udah Tajan udah kelihatan. Ya tahu saya itu. Tahu kan? Ya. Itu kan munafik sekali gitu loh. Makanya sekarang ayo legalkan itu gitu. Kenapa saya mendukung pelegalannya seperti yang saya bilang tadi, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang sering saya ajak berinteraksi sehari-hari itu mereka tuh hobinya Tajan gitu. Hobi loh ya, bukan pekerjaannya loh ya. Gimana caranya kita mengakses gitu. Memfasilitasi hobi masyarakat ini. Kan begini deh, kan harusnya ada pintu masuk seperti yang saya tahu ya. Ini saya pernah ke Aceh loh deh. Aceh itu sebelumnya cuma daerah istimewa Aceh. Kemudian diberi otonomi khusus ya era Presiden SBY. Kenapa tidak ada satupun anggota legislatif kita maupun eksekutif kita yang berbicara ke pusat
untuk meminta agar Bali bisa dijadikan daerah dengan otonomi khusus deh. Sehingga kalaupun toh Tajan itu tidak bisa legal secara nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, tapi setidaknya bisa legal dalam tanda kutip di Bali deh. Kenapa deh? Kalau beli bertanya itu ke saya kan saya secara apa namanya, itu saya tidak punya kapasitas, saya tidak punya Ya jawab aja sesuai pengetahuan gitu. Kalau menurut saya sih itu ya sama seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa ruang-ruang gelap ini diciptakan gitu. dalam Ruang-ruang gelap ini diciptakan dan dipelihara oleh negara atau representasi negara gitu kan. Aparat itu representasi negara kan. dalam Itu dipelihara. dalam ketidakteraturan banyak yang bisa diatur. Nah, Dalam itulah. keteraturan tidak ada yang bisa diatur. Kira-kira begitu ya, Dea? seperti itulah gitu. Siapa yang paling diuntungkan dari ada Tajan ini secara ekonomi? Desa adat kah? Setiap ada event besar seperti ini itu kudo sih man desa adat, pis.